antara Ukraina dan Rusia yang pernah pecah pada tahun 2014 baru-baru ini kembali mengalami ketegangan yang disebabkan oleh beberapa isu seperti isu batas wilayah, politik identitas, dagangan ekonomi, dan bahkan kekuatan militer Ukraina yang mencemaskan Rusia. Konflik ini menyebabkan banyak terjadinya masalah untuk berbagai negara, mulai dari ekonomi, kerjasama, hingga perdagangan internasional. Aku siapa itu perdagangan internasional? Jadi perdagangan internasional merupakan sejumlah transaksi perdagangan, yaitu jual dan beli antara penjual dan pembeli, di mana itu melibatkan suatu negara dengan negara lain, yang di mana di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor di dalam pasar untuk memenuhi kebutuhan suatu negara dan juga untuk memenuhi mencapai keuntungan di kedua belah pihak tersebut. Jadi perdagangan internasional ini muncul karena di suatu negara tersebut kekurangan sumber daya atau tidak memiliki sumber daya yang cukup dan masyarakatnya, sehingga negara tersebut melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi biasanya yang perdagangan internasional itu yaitu satu negara yang memiliki sumber daya yang berlebih atau barang dan komoditas yang berlebih, sehingga negara tersebut melakukan perdagangan internasional berupa menjual suatu barang atau komoditas yang ada di negaranya untuk mendapatkan keuntungan. Dari konflik perang Rusia dan Ukraina memiliki dampak signifikan terhadap perdagangan internasional. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, terdapat beberapa dampak dari konflik tersebut. Yang pertama yaitu gangguan rantai pasok. Konflik ini menyebabkan selalu mengganggu rantai pasok global, terutama untuk produk strategis seperti energi, makanan, dan bahan baku industri. Yang kedua yaitu kenaikan harga komoditas. Konflik dapat menyebabkan lonjakan kenaikan harga komoditas, terutama pada minyak, gas, dan garam, karena ketidakpastian dan ketidakpunyaan pasokan global. Baiklah, dari dampak-dampak dari konflik Rusia-Ukraina terhadap perdagangan internasional yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu diversifikasi rantai pasokan, di mana negara-negara dan perusahaan harus mencari sumber pasokan alternatif lain untuk energi, bahan baku, dan produk penting lainnya agar tidak tergantung pada satu wilayah saja. Ini mencakup memperluas jaringan pasokan internasional dan berinvestasi pada energi yang terbarukan. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu peningkatan cadangan strategis, di mana negara-negara itu dapat memperkuat cadangan energi dan pangan untuk mengatasi gangguan rantai pasokan akibat terjadinya konflik, serta menjaga stabilitas harga di pasar global. Cadangan ini juga dapat mengatasi lonjakan harga komoditas yang terjadi. Baiklah, itulah tadi solusi untuk mengatasi dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap perdagangan internasional. Nah, dari konflik Rusia dan Ukraina ini juga mempengaruhi perdagangan di Indonesia loh. Dari segi ekspornya, Indonesia merupakan pengekspor minyak kelapa sawit mentah, karet dan panel listrik ke Rusia dan Ukraina. Nah, dari konflik tersebut, ekspor Indonesia tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, dari segi impornya, impor gandum dari Ukraina merupakan salah satu pemasok gandum terbesar untuk Indonesia menjadi terbatas. Dampaknya pada industri domestik, yaitu pada produksi roti dan mie instan untuk Indonesia menjadi. Perdagangan internasional di Indonesia sangat beragam dan melibatkan banyak aktivitas yang bermanfaat pada perekonomian. Contohnya ekspor baju batik ke Cina dan Asia. Motif batik di Indonesia memiliki unik dan banyak diminati oleh banyak orang di luar negeri. Batik merupakan salah satu devisa negara. Selain itu juga Indonesia mengimpor gandum dari Australia untuk memenuhi kebutuhan tepung, dikarenakan produksi dalam negeri tidak mencukupi permintaan. Selain itu juga Indonesia melakukan barter dengan Jepang
seperti batu bara diekspor ke Jepang dari hasil laut seperti ikan salmon. Kegiatan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan devisa negara saja, namun kegiatan tersebut bisa mempererat hubungan antar negara. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang kurva Mundell-Fleming. Kurva Mundell-Fleming dapat dilihat sebagai berikut. Terdapat dua grafik, yaitu grafik IS dan LM. Grafik IS bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, sementara grafik LM tegak lurus vertikal terhadap sumbu IS. Hubungan dari kurva tersebut dapat dilihat, yaitu hubungan antara tingkat suku bunga, nilai tukar nominal, dan keluaran atau output.